Oke, masih ingat nggak materi kemarin? Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, pengertian hak itu apa, anak-anak? Hak itu sesuatu hal yang kita dapatkan dari sejak lahir. Kalau kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang, anak-anak. Nggak boleh kita cuma pengen mendapatkan haknya saja, akan tapi tidak mau melaksanakan kewajiban kita. Itu nggak boleh ya, harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Nah, kita juga harus wajib membayar tagihan listrik. Jangan cuma mau menggunakan listrik aja, tapi nggak mau membayar listrik. Nah, kalau kita nggak mau membayar tagihan listrik, nanti ya nggak bisa. Listriknya padam nanti gitu ya. Sebelum menerima hak kita harus melaksanakan kewajiban dulu, pasti ini. Jadi sebelum kita menerima hak kita harus mau melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita harus membayar tagihan listrik dulu, nanti kita juga dapat haknya, dapat menggunakan listrik dengan baik, seperti itu. Kemudian menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Nah, kalau kita sudah haknya sudah ditunaikan juga, terus kita harus bisa menghematnya dengan baik. Menghemat penggunaan listrik bagaimana caranya? Ya, misal anak-anak habis menonton TV, udah mau tidur itu malam-malam, kan segera dimatikan, itu namanya menghemat. Masih banyak lagi, misal menggunakan keran ketika cuci piring, gitu. Jadi digunakan secukupnya. Nah, ini ada poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya, ya. Nah, ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Nah, kita mengajak, yuk hemat energi, misal. Dibuat poster ya, anak-anak. Poster ini dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, agar semua masyarakat itu melaksanakan hak dan kewajibannya itu secara seimbang, nggak setengah-setengah. Juga melaksanakan haknya, juga melaksanakan kewajibannya. Nah, ini contoh posternya, anak-anak. Nah, ini ada gambar apa di sini? Ayo hemat listrik, matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Ini misal ada selika, ada keran, ada lampu, ada TV, ada AC. Tuh. Jika sudah tidak digunakan lagi, segera dicabut. Misal ini ada kabel itu. Ya. Contoh yang kedua, ingat, aku juga mau istirahat. Memang kamu saja yang mau istirahat, aku juga mau. Nah, jadi lampu ini juga butuh istirahat ternyata. Jadi harus dimatikan jika sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, hemat energi, matikan listrik bila tidak digunakan. Ya, kalau sudah siang, lampunya segera dimatikan ya anak-anak. Selanjutnya, listrik sahabat kita. Biarkan mereka istirahat sejenak jika kita tidak mau kehilangan mereka nih ya. Nah ini selanjutnya kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Nah, setiap manusia berarti harus mau melaksanakan kewajibannya itu untuk mendapatkan haknya ya anak-anak. Haknya apa? Haknya itu menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Itu haknya semua manusia tadi. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya itu harus mau menghemat energi itu. Nah, sebagai siswa, kita seringkali menggunakan kertas. Lalu, mengapa kita harus menghemat kertas? Yang pertama, dengan menghemat kertas, kita sudah menghemat penggunaan energi. Yang kedua,
Dengan menghemat kertas, kita juga sudah menghemat pohon-pohon di hutan. Dan yang ketiga, dengan menghemat kertas, kita sudah menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi ini. Nah, kita akan melihat sekilas tentang kertas. Kertas ini diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Selain itu, kertas juga dibuat dengan bahan utama pohon dan air. Lalu kalau kita lihat pembuatan kertas, kebutuhan pohon dan air untuk membuat kertas. Apabila kita ingin memproduksi satu rim kertas ukuran A4 yang biasa kita gunakan ya, satu rim itu 500 lembar. Maka kita membutuhkan satu pohon yang berusia 5 tahun. Satu pohon berusia 5 tahun, jadi perlu waktu yang cukup lama untuk menghasilkan pohon tersebut. Selain itu, membutuhkan juga 1000 gelas air. Karena dalam satu lembar kertas itu dibutuhkan 2 gelas air. Nah, ini satu rim itu sama dengan 500 lembar ya. Jadi cukup banyak kebutuhannya untuk menghasilkan satu rim kertas. Nah, sebagai masyarakat, kita juga punya hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam atau sumber energi. Dan itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Kita lihat contoh hak yang kita punya. Kita punya hak untuk menggunakan kertas. Di saat yang bersamaan, orang lain juga punya hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Lalu, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menghemat penggunaan kertas? Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Cara menghemat kertas yang pertama, tidak dengan mudah membuang kertas. Maka pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan kertas dengan cara menggunakan semua bagian kertas seperti untuk mencetak dan kedua sisinya itu digunakan kalau memang itu masih bisa digunakan. Yang ketiga, teliti saat menulis, hindari kesalahan supaya nggak buang-buang kertas. Yang keempat, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah dan didaur ulang kembali. Jadi bisa didaur ulang jadi kerajinan tangan atau bahkan jadi kertas lain. Nah, yang kelima, menggunakan kertas bekas untuk membungkus. Misalnya kertas bekas koran, majalah, atau bekas buku tulis yang sudah tidak dipakai itu bisa dipakai untuk membungkus. Yang selanjutnya adalah ketika mencetak suatu dokumen, coba pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya, penting atau tidak. Kalau tidak penting, tidak perlu kita mencetak di kertas. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan kertas hanya ketika diperlukan. Jadi tidak untuk sesuatu yang tidak penting. Itu cara menghemat kertas. Nah, kemudian kita lihat contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak yang kita punya diantaranya adalah kita punya hak untuk mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar baik membaca ataupun menulis. Dan juga kita punya hak untuk mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar dan mengerjakan tugas. Tetapi ada kewajibannya juga, jangan hanya menuntut hak. Kewajibannya adalah menghemat kertas sesuai kebutuhan dan membuang sampah kertas pada tempatnya agar mempermudah ketika kertas itu nanti akan didaur ulang. Ya, maka jenisnya hanya kertas saja. Dan harus kita ingat, sumber energi yang dianugerahkan oleh Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita nanti, untuk cucu kita nanti. Jadi jangan sampai habis di kita.